kita akan merasakan nyeri, baal, dan kadang-kadang sampai terjadi gangguan sensasi di kaki atau di tungkai. Jadi untuk supaya membantu relaksasi otot piriformis, alat yang Anda siapkan adalah sebuah bola tenis seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Heru, fisioterapis. Kali ini kita akan membahas tentang saraf terjepit. Teman-teman mungkin sering mendengar saraf terjepit. Itu seperti apa? Saraf terjepit itu bisa terjadi di tulang belakang, tapi juga sering juga terjadi pada perjalanan dari sisi saraf tersebut setelah keluar dari tulang belakang. Jadi tidak selalu saraf terjepit terjadi pada tulang belakang. Salah satu yang menyebabkan saraf terjepit adalah otot yang menegang sehingga dia memberikan efek desak ruang yang menyebabkan saraf yang melewati area tersebut menjadi terjepit. Salah satunya adalah ketegangan otot piriformis. Otot ini berada di panggul. Dia kalau dilihat gambar ini melintas dari tulang ekor sisi luar, kemudian dia melintang sampai ke area tulang paha, lebih tepatnya di area trochanter mayor. Nah, di bawah otot ini ada saraf yang kemudian dia menjalar sampai ke bawah. Saat otot ini tegang, maka distribusi saraf yang ke arah kaki menjadi terganggu, sehingga kita akan merasakan nyeri, baal, dan kadang-kadang sampai terjadi gangguan sensasi di kaki atau di tungkai. Tentunya untuk memastikan tekanan saraf itu berasal dari tulang belakang atau dari ketegangan otot, Anda harus mendatangi dokter atau fisioterapis untuk memastikannya. Kali ini kita akan membahas tentang ketegangan otot piriformis. Penyebabnya bermacam-macam, bisa terjadi karena benturan keras, bisa juga karena terjadi karena benturan yang tidak terlalu keras, mungkin kecil saja cuman dengan durasi yang panjang, misalnya dengan dompet yang ditaruh di kantong belakang, itu juga bisa menyebabkan ketegangan pada otot piriformis. Untuk orang-orang yang dengan aktivitas berdiri lama, apalagi berdiri dengan satu kaki menumpu, itu juga bisa menyebabkan ketegangan piriformis. Atau beberapa orang nyaman dengan duduk kaki bersilang dengan kondisi yang statis, itu juga bisa menjadi penyebab. Nah, ciri-cirinya adalah dia ngilu di area panggul atau pantat. Kemudian lama-kelamaan terjadi keluhan itu terdistribusi atau menyebar sampai ke bawah, ke arah tungkai. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Setidaknya ada dua cara, yaitu muscle release dan stretching. Mudah-mudahan cara ini akan membantu. Silahkan menyimak video berikut ini. Ada beberapa cara bagaimana merilis atau merelaksasi otot piriformis. Yang penting semua desain latihan ini tidak menyebabkan sakit, baik saat melakukan maupun setelah Anda melakukan exercise. Yang pertama adalah untuk rilis. Jadi untuk supaya membantu relaksasi otot piriformis, alat yang Anda siapkan adalah sebuah bola tenis seperti ini. Jadi saya contohkan, misalnya terjadi ketegangan di piriformis, di otot panggul sebelah kiri, kita tempatkan saja di titik yang paling berasa sakit, ya. Posisinya tekuk lutut seperti ini, kemudian letakkan bola di sini di titik nyerinya, atau Anda bisa melakukan sendiri, dipaskan pada titik yang nyeri. Oke, setelah itu gerakannya adalah menjatuhkan panggul ini ke arah luar dan ke posisi dalam atau netral seperti ini. Lakukan berulang-ulang sampai kemudian rasanya menjadi lebih rileks. Efek pemberian bola ini akan memberikan efek relaksasi seperti efek pada massage. Lakukan secara gentle, ingat tidak boleh sampai sakit, baik saat melakukan maupun setelahnya. Jangan terlalu lama, karena kadang-kadang efek dari ball massage ini menyebabkan semacam spasme, ya, atau lebam, karena
tekanan yang berlebihan. Lakukan secara sendiri dan rasakan, harus memberikan efek yang nyaman. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau tidak ada bola? Nah, kalau tidak ada bola, gunakan kepalan tangan. Perhatikan di kepalan sini, tonjolan tulang-tulang ini bisa menggantikan bola. Letakkan di area titik yang nyeri. Oke, letakkan di situ. Kemudian gerakannya sama. Lakukan segentle mungkin, selembut mungkin, 2 atau mungkin 3 menit cukup. Nah, ini untuk relaksasi. Oke. Berikutnya adalah stretching. Stretching ini fungsinya untuk memberikan efek peregangan, karena stretching ini sifatnya mengulur otot. Nah, prinsip pada penguluran atau stretching sama, yaitu tidak boleh menyebabkan sakit. Lakukan dengan tenang, rileks, tidak boleh menyebabkan rasa sakit yang berlebihan. Yang pertama, gerakannya kurang lebih arahkan lutut ini ke arah bahu. Jadi arahkan lutut kiri ke arah bahu kanan. Gunakan tangan kanan, kurang lebih, perhatikan dia mengarah ke arah lutut sisi luar seperti ini. Oke. Tangan kiri berfungsi membantu. Nah, kemudian tarik lutut ini ke arah bahu kanan. Kapan berhenti? Berhentilah saat Anda merasakan starting pain, awal nyeri yang nyaman. Karena kalau dipaksakan, dia akan menyebabkan nyeri yang sangat kuat. Overstretch menyebabkan otot bukannya rileks tapi malah menegang. Jadi setiap kita tuh nanti akan memiliki toleransi yang berbeda-beda, sehingga mungkin Anda yang melihat video ini gerakannya tidak seluas ini. Misalnya baru sebatas ini sudah terasa sakit, maka berhentilah di sini, posisi ini. Sekarang dosisnya berapa lama? Lakukan 10 sampai 20 detik. Kita akan lakukan dengan hitungan 10 detik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kembalikan sedikit. Lakukan yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan 3 kali. Ini stretching yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Stretching yang kedua, perhatikan, tekuk lutut dua-duanya. Nah, tetap kita objeknya adalah piriformis atau panggul sisi yang kiri. Letakkan ankle ini atau mata kaki di atas lutut kanan. Mata kaki kiri, ankle kiri letakkan di lutut kanan. Sehingga kalau dilihat dari sini ada lubang di sini, tempat nanti masuknya tangan. Oke. Terus kemudian tarik lutut ini, lutut kanan ke arah dada. Anda boleh memegang dari sini atau boleh dari sini, senyamannya, ya. Oke. Lakukan stretch, berhentilah di starting pain area panggul kiri. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kembali sedikit, nggak usah dari 0. Lakukan yang kedua. 10 detik, 3 kali pengulangan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, beberapa orang akan kesulitan gerakan ini karena mungkin kurang elastisitas dari panggul atau volume perut yang terlalu besar sehingga membatasi gerakan ini. Gerakan ini nanti bisa diganti dengan posisi duduk. Kita akan segera lakukan stretching piriformis posisi duduk. Nah, posisi berikutnya adalah duduk seperti ini. Kedua kaki rileks menginjak lantai. Berikutnya adalah pastikan pinggang tegak. Terus sama,
ankle atau mata kaki taruh di lutut sebelahnya seperti ini. Nah, pastikan tulang kering ini horizontal atau sejajar terhadap lantai. Gerakannya sama, hanya saja sekarang dada yang mendekati tulang kering. Perhatikan, jangan ada gerakan pada pinggang, pinggang dikunci. Jangan sampai ada gerakan membungkuk seperti ini. Justru target stretching pada piriformis nggak dapat. Ini harus tegak. Yang menjadi poros gerak adalah panggul. Lakukan stretching dan berhenti di awal nyeri. Jangan tahan nafas, harus bisa nafas secara normal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ketiga, yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau Anda sedang berjalan-jalan di mall misalnya, kemudian muncul gejala ketegangan di area piriformis, Anda bisa lakukan gerakan ini sambil Anda bisa melakukan aktivitas lain, misalnya sambil membuka HP. Perhatikan gerakannya sama persis, lakukan sambil pura-pura membaca HP. Padahal ini sekalian melakukan stretching pada piriformis. Ingat, lakukan dengan rileks, santai, jangan tahan nafas dan jangan memaksakan diri. Lakukan dan berhenti pada awal nyeri atau starting pain. Selamat mencoba, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.